Kembali lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Jangan lupa like dan subscribe. Komentar juga boleh, yang penting baik-baik. Selamat sore. Sore. Pak Selamat Ginting atau Selamat Ginting? Bung. Bung. Selamat Ginting. Bung Selamat Ginting. Halo. Siap. Jadi selamat ya, bukan selamat. Selamat. Jadi asli ya, bukan puja kesuma. Asli, ijazah juga Ini. asli. Akte lahir juga asli. IPK juga asli. Asli. Wah, asli semua. Asli semua. Lagi ini Kalau soalnya. di bawah 2,0 kan artinya nggak lulus. Nggak lulus ya. Kan ada yang ngaku-ngaku ijazah saya di bawah 2,0. Ijazah Ya, di- artinya memang nggak lulus gitu kan. Iya. Jadi yang dimaksud siapa? Hah? Ada seseorang aktor politik itu. Oh, yang lagi rame ya. Sekarang asli nggak asli lagi rame juga sih. Asli nggak asli bener apa enggak gitu. Jadi Pak Selamat Ginting ya, Bung Selamat Ginting, pengamat militer yang lagi naik daun, bukan naik tank Ulet, ya Pak. ulat Nah, ya? naik daun, kayak ulet seperti. Kayak ulet aja. Oke, dia salah satu sahabat ini yang menarik adalah salah satu yang diundang. Beliau bukan purnawirawan, tapi diundang di acara halal bihalal kemarin ya, Iya. antara Presiden Prabowo dengan para purnawirawan. Wah, Jadi tahu dalam-dalamannya dong. apa isinya? Bagi saya ini sebuah pertemuan yang menarik ya dari sisi komunikasi politik misalnya. Karena kan sebelumnya sudah ada pernyataan dari Forum Purnawirawan Betul. prajurit TNI yang itu ditandatangani oleh 5 perwira tinggi bintang 4. Bintang 4 beneran nih, full, ya. bukan kehormatan. Iya. Bukan tituler juga ya. Bukan tituler, tituler, oke. Kemudian petisi ini isinya 8 poin. Nah, saya membacanya kok 8 poin ya. 8 kan angkanya Prabowo, Iya, 08 ya. 8. Ada Harus pesan 8. Kalau nih. dulu zaman SBY serba 9. Serba 9. Sekarang 8. Ada 8. Nah, terus Kalau saya 9 karena NU. Bintang 9. Bukan PKB ya. Bukan PKB. Lanjut. itu kan minta pertemuan ya. Minta pertemuan kepada Presiden Prabowo. Tapi tidak ditemui. Kan kemarin kalau nggak salah jadinya ketemu juga kan pas sebelum halal bihalal itu kalau nggak salah. Nah, Makanya, sempat itu ketemu kan yang menarik belum. Oke, belum. Saya tuh kebetulan tanggal 9 April itu ke rumahnya Pak Tri, diundang. Sama Pak Tri. Pak Tri itu ngobrol-ngobrol. Yang anaknya Mungkin baru dia digeser dan ditarik lagi gitu ya. Nah, waktu itu belum ya, 9 April diundang ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol itu kemudian sepekan kemudian pada tanggal 17 April tiba-tiba ada deklarasi itu. 9 April diundang, Saya diundang 9 April. 9 April, Nah, 11 April deklarasi. 17 April. 17 April. Berapa tuh? Selama Sepekan lah Sepekan kira-kira ya, 8 hari. sepekan. Begitu lihat bacaannya, loh hampir sama dengan yang saya obrolin itu. Oh, jangan-jangan Termasuk bahas ini aktor intelektualnya. termasuk ternyata. bahas Gibran. Jadi rupanya Oh. mereka ini sudah bertemu dengan Pak Tri itu dari pertengahan Februari. Mereka itu ya. para Jadi bukan purnawirawan gua itu. aktornya loh. Kan udah ketemu duluan kan. Jadi Tapi sebenarnya waktu itu ngobrol-ngobrolnya tuh Apa sama Pak Tri? serius maksudnya atau cuman sekedar ya obrolan warung kopi lah gitu? serius. Jadi apa kegundahannya Jadi gini Pak kan, Tri ya? saya itu bilang di sejumlah podcast atau stasiun televisi, saya bilang begini, Prabowo kepercayaan dirinya kayaknya kelewat tinggi. Oke. Dia jadi presiden, bintang 4, ya kan, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Kayaknya orang nggak sulit memberikan masukan kepada beliau. Saya bilang, ini sepertinya yang bisa memberikan masukan adalah tokoh senior. Oke. Militer yang paling senior Purnawirawan adalah Tri Sutrisno, Tri. dan juga di sipil Profesor Emil Salim. Ya. Pak Tri usianya 90, Prof Emil sekitar 94. Ya. Rupanya itu ditangkap oleh orangnya Prof Emil Salim, oleh orangnya Pak Tri. Kemudian saya diajak. Ya, dibilang kita sarasehan lah, ngobrol-ngobrol. Ngobrolin tentang Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Presiden Jokowi, sampai Jokowi Gibran. masih presiden. Masih dong.
Kan saya 9 April kemarin 2025 ini 2025. iya membahas bagaimana Presiden Jokowi dulu. Beliau itu termasuk 10 tahun sebelumnya sudah mengingatkan kepada Megawati tentang figur Jokowi ini. Coba yang mengingatkan maksudnya siapa? Pak Tri. Pak Tri, oke. Pak Tri mengingatkan Megawati, coba ditimbang-timbang lagi. Untung ruginya. Oke. Apakah memang sudah punya kapasitas, kapabilitas dan lain-lain untuk jadi pemimpin nasional? Karena ini kan berasal dari kota kecil, kan gitu ya. Memang Solo itu masih di bawah Jakarta Timur, lebih luas Jakarta Timur. Iya. Pengelolaannya juga Mempertimbangkan jauh lebih kecil. itu. Jadi begitu PDIP kemudian memandang Jokowi sebagai malin kundang, nah kan kira-kira gitu. Ya, lo gak dengerin gue sih. Kira-kira gitu kan. Nah, Gue bilang juga apa? gue bilang juga apa. Bener kan, culture shock jadinya. Nah, Biasa di daerah yang kecil, Nah. dibawa ke skup nasional gitu. nah lanjut ya. Oke. Jadi begitu saya dapat poin-poin itu 8 poin, berarti betul yang disampaikan Pak Tri itu, bahan-bahannya seperti itu. Nah jadi setelah deklarasi keluar, saya sebagai pengamat militer cari informasi lagi dong, cari lagi informasi dari bintang 4 lainnya, lain. yang beneran juga nih, yang full, gitu Ya, kan. ya. Wah, ternyata mereka banyak setuju. Apalagi soal poin 8. Apa tuh poin 8? Berapa apa sih? Poin 8 itu meminta Wakil Presiden Gibran untuk mundur. Dia sepertinya jadi semangat kembali gitu. Seperti aktivis itu kan jadi semangat kembali. Yang tadinya lesu, jadi Dia paling senyum poin 8 ini. oh gitu ya. Poin 8 ini paling senyum. Jadi Saya tahu dia doyan ingat banget. nggak pernyataan Presiden Soekarno itu? Beri saya satu pemuda akan mengubah dunia. Nah, gitu. Tapi 1000 orang tua hanya akan bermimpi. Oke. Nah, kondisi sekarang berbeda. Beri saya orang tua, Trisno, akan mengubah kezoliman. Tapi 1000 anak muda, dia hanya bermimpi menjadi buzzer politik, kemudian menjadi komisaris. Itu Gini yang deh, terjadi. Bung Slamet, tapi gini deh, Bung Slamet gini. Kalau tadi dilihat dari pembicaraannya Bung Slamet sama Pak Tri, sama jenderal-jenderal yang lain, ini khususnya Pak Tri ya, kok saya melihatnya kayaknya Pak Tri ini seperti memberikan masukan atau saran supaya Pak Prabowo ini jangan terus berada di bayang-bayangnya Pak Jokowi gitu ya. Oh, iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Pesannya seperti itu? Bacanya. Jadi saya ikuti Pak Tri, kebetulan saya jadi wartawan itu pada waktu Pak Tri itu jadi pangap gitu ya. Jadi, Panglima Brio jadi gitu sekitar ya, 91-an saya jadi wartawan, tapi belum purna ya kan. Kan. Nah jadi gini, pada era SBY, Pak Tri juga rajin memberikan masukan ke MPR. Oke. Terutama soal GBHN. Nah, kalau sekarang program jangka pendek, jangka menengah yang dilakukan oleh pemerintah, itu kesannya untuk eksekutif aja. Tidak untuk kepentingan yang lebih luas. Sampai sekarang, saya bilang, itu kan pimpinan MPR itu rajin mengunjungi Pak Tri. Coba lihat sikap. Pak gini, sebentar, Bung Slamet. Saya mau tertarik agak mundur ke belakang. Ini kan Bung Slamet kan sempat sebelum ada petisi itu atau kumpul-kumpul itu kan sempat diajak ngobrol sama Pak Tri. Sebenarnya apa kegundahan Pak Tri satu dengan kondisi Indonesia hari ini, satu, dan kenapa ada keinginan Purnawirawan agar Gibran dimakzulkan atau disuruh mundur? Saya kira begini ya, ini fenomena baru hubungan sipil militer, termasuk Purnawirawan itu kan udah sipil, kan? Walaupun alma maternya dari akademi militer segala macam. Kalau kita alma maternya dari perguruan tinggi negeri atau swasta beneran ya lulusnya gitu kan. Nah, asli tapi ijazahnya. Asli ijazahnya. Jadi saya melihatnya begini, Pak Tri ini kan November ini usianya 90 tahun.
penanda tangan itu rata-rata 70 tahun ke atas. 70, 80 sampai 90. Mereka merasa kalau purnawirawan kira-kira begini. Sebelum tembakan salvo terakhir, saya tetap harus berbuat. Sama dengan orang hukum kira-kira ya. Oke. Sebelum langit runtuh, saya tetap harus menegakkan keadilan. Itu sebenarnya jadinya trompet perang yang ditiup oleh Pak Tri. Mengingatkan kembali, kau kembalilah ke jati diri. Ada yang nggak beres di negeri ini. Jadi, terutama menurut saya, kekhawatirannya masuk akal. Soal apa? Politik dinasti. Oke. Ini Itu kan arahnya mulai terkait kebaca. dengan politik dinasti gitu loh. Jadi dia mengingatkan gitu. Ini bukan pesan, usul gitu loh. Usul ya sudah, lu mau pakai mau enggak, yang penting gua udah usul. Tapi pertanyaannya gini Pak, Bung? Kalau misalnya mereka melihat bahwa ada yang nggak beres dengan sosok Gibran gitu ya. Satu kan yang dikutip di tuntutan itu kan karena dia adalah produk, kalau saya bisa simpulkan ya, produk dari putusan konstitusi yang dianggap cacat hukum misalnya. Kedua karena berpotensi terjadinya politik dinasti. Tapi kenapa suara-suara itu tidak muncul ketika Gibran baru saja diusulkan jadi cawapresnya Prabowo gitu loh. Tapi muncul justru ketika pemilu sudah selesai dan Prabowo sama Gibran sudah resmi dan konstitusional terpilih sebagai Atau presiden. sebenarnya mungkin ada usulnya tapi diredam terus gitu. Enggak. Oh iya, nahan diri. Nahan diri Itu terus. kan nahan Kenapa diri. ditahan kalau gitu? Ya memberikan kesempatan juga sambil menilai. Artinya sudah waktunya dong 1 semester 6 bulan ini. Ya, ini banyak nih, saya bertemu dengan beberapa perwira tinggi pensiunan bintang 4 juga. Kami menahan diri nih. Oke. Tapi setelah trompet perang ditiupkan Pak Tri, itu membangunkan semangat kami lagi kan. Makanya kemarin dalam pertemuan halal bihalal itu, antara lain mengumandangkan lagu himne Taruna. Membuat semangat, kau tuh masuk di sini artinya sudah mewakafkan dirimu untuk bangsa dan negara. Jiwa ragamu, kira-kira begitu. Nah, termasuk begitu udah purnawirawan, kita harus mengingatkan nih semuanya, ada yang nggak beres di negeri ini. Ya. Jadi bagaimana dinamika pada waktu menjelang pilpres mereka rasakan. Yang menarik adalah mereka ini adalah orang-orang yang tadinya di dalam kontestasi pemilu pilihannya berbeda-beda. Oke. Ada pilihan 01, 02, 03, Ya. tapi dia disamakan satu kepentingan. Oke. Nah, ini balik lagi soal TNI yang sepertinya dari awal periode pemerintahnya Pak Prabowo ada aja isunya berhenti-berhenti. Dari mulai awal nih Bapak Prabowo menjabat, mulai masuk dalam komponen pemerintahan di Undang-Undang TNI kan ada tuh rame menuai pro kontra. Sampai detik ini juga sampai soal ya itu purnawirawan TNI berkumpul akhirnya ada poin untuk memazulkan Gibran sampai ya ini berimbas pada anaknya Pak Tri. Ada Jen Kunto yang tadi jadi digantikan oleh Laksda Hersan meskipun dibalikin lagi gitu. Kenapa tuh kalau melihat udah digeser balikin lagi? Iya, pertama karena tadi membahas menyinggung soal undang-undang TNI, menurut saya revisi undang-undang TNI itu tidak ada perubahan signifikan dengan perubahan 2004, nggak ada. Ketika menduduki jabatan di pemerintahan itu sudah tercantum dulu ada 10. Jadi bunyinya kan militer aktif di jabatan sipil, ya di kementerian dan lembaga sudah ditentukan itu boleh, karena itu terkait dengan tugas-tugas pertahanan keamanan, nggak ada masalah menurut saya. Di sejumlah negara dalam operasi militer selain perang juga ada soal-soal itu gitu. Jadi dinamikanya berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kembali kemudian ke soal mutasi kemarin. Jadi menariknya begini ya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan 1 itu memang di Natuna, daerahnya laut. Maka idealnya memang harus angkatan laut. Jadi dari 8 panglima kan baru Kunto saja yang dari backgroundnya Matra Darat. Maka pada Januari 2025 itu saya bilang,
kemungkinan tidak akan lama Kunto di situ. Tapi yang saya tidak sangka adalah dia dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Itu artinya posisi non-job, dikandangkan, dibuang. Idol jadinya. Nah, Dibuang. beda dengan staf khusus menteri. Ya. Oh, gagah dia. Ya. Jadi staf khusus dengan staf ahli beda. Staf ahli itu punya jabatan di militer, tapi staf khusus enggak. Nah, staf khusus itu biasanya di Mabesat di lantai 8 adanya. Misalnya orang baru selesai sesko TNI, sambil menunggu jabatan ditaruh di situ. Selesai pendidikan Lemhanas, sambil nunggu jabatan taruh di situ. Orang yang bermasalah mau diadili secara hukum itu juga di situ. Nah, ini kan seperti penghukuman terhadap. Dan itu terjadi nggak lama setelah deklarasi para purnawirawan. Nah, jadi wajar ada persepsi demikian ya. Yang menarik adalah kenapa itu ditaruh di jabatan pembuangan, artinya non-job. Dibuang istilahnya. Dibuang. Lalu yang menggantikan adalah Laksamana Muda Hersan yang sebelumnya Panglima Komando Armada 3 di Papua. Siapa Hersan? Bekas ajudan Presiden Jokowi 2014 sampai 2016. Bekas sekretaris militer Presiden Jokowi. Nah, dia ini lulusan Akademi Angkatan Laut 1994. Banyak yang pernah menjadi Panglima Komando Armada, baik Armada 1, Armada 2, Armada 3, belum posisi Kogab Wilhan. Masih jadi asisten operasi Kasal sekarang. Itu lebih senior daripada Hersan. Masih jadi asisten perencanaan dan anggaran Kasal. Banyak juga angkatan lulusan 90, 91, 92, 93 yang pernah mimpin Kotama, belum tuh. Nah, lulusan 93 pun belum ada yang bintang 3. Tiba-tiba ini Hersan, lulusan 94, kok mau diplot itu? Ada apa? Nah, ini gitu. dari rentetan peristiwa mutasi ada siapa itu tadi, dari rentetan peristiwa mutasi ini, betul ada siapa? Kalau saya sih langsung aja to the point. Apa betul, kalau orang kan masih menganggap ini Pak Jokowi ini masih banyak cawe-cawe nih. Apakah, saya sih langsung aja ngarahin, apakah betul itu sudah cawe-cawenya itu termasuk ngurusin militer, pergeseran politisasi militer lah jadinya. Ini kan harus bisa dibuktikan dan pasti kalaupun ia nggak ngaku kan, kan begitu. Kan pasti nggak ngaku. Nah, jadi karena saya kuliah di ilmu politik, itu ada teori namanya teori relasi kuasa. Relasi kuasa. Jadi teori relasi kuasa adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Staf Angkatan Udara, di mana mereka yang harusnya duduk di dalam Wanjakti, ada relasi kuasa patron klien dengan Presiden Jokowi. Kan presidennya Prabowo. Relasi kuasa dulu kan. Jadi itu kan Panglima pengaruhnya TNI itu tadi. pernah menjadi komandan Pas Pampres dan juga Dandim di Solo. Pada saat Jokowi menjadi wali kota, dia Dandimnya. Sama dengan Kapolri kan, pernah menjadi Kapolres Solo. Ya. Nah, Kasat juga begitu. Kasat pernah menjadi komandan Pas Pampres era Jokowi, komandan grup A Pas Pampres Jokowi. Kasau juga gitu, pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, sekretaris militer Jokowi, dan dia istrinya sebelumnya wafat, kemudian nikah lagi dengan famili dari Ibu Iriana Jokowi. Nah, ini lulusan 1993 yang udah bintang 4. Jadi kira-kira Panglima TNI, Kasat, Kasau, ya kan kira-kira gitu. Ada relasi kuasa. Selain teori relasi kuasa, kan ada teori patron klien juga. Patron memberikan jabatan, memberikan pangkat, memberikan kesejahteraan, fasilitas. Klien apa tugasnya? Memberikan loyalitas. Nah, sehingga jadi ini patronnya siapa, kliennya siapa nih? Iya,
Iya, patronnya adalah Jokowi. Mereka sebagai klien. Pura-pura aja. Ya. Suka nih sama Bung Slamet gue nih. Iya. Dar. Tapi yang saya heran dari awal tadi Bung Slamet ini nyebut Jokowi presiden terus ya. gitu loh. Gitu ya. Bukan mantan presiden. Bukan presiden ke-7 Jangan-jangan lah. masih mengakui Jokowi sebagai presiden. Jadi kan seperti tradisi ini kan presiden ke-7. Ya, Oke. Gitu. Ya. Prabowo presiden ke-8. Dan SBY presiden ke-6 gitu. Kalau ngelihat ini lagi balik lagi berarti ya itulah kegundahannya Patri sebetulnya kan. Iya. Kegundahannya Patri masih Iya. ada cawe-cawe lah segala Karena macam. pengaruhnya masih Tapi begitu ya balik lagi ke halal bihalal kemarin. Mm. Pak Tri sama Pak Prabowo kan sebelahan nih hidupnya. Pasti ngobrol dong. Betul, Udah ada betul. informasi belum obrolan apa gitu yang diobrolin? Atau mungkin sekarang Pak Tri sudah paham bahwa pelan-pelan Pak Tri. Nanti juga saya akan memisahkan diri. Mana tahu nggak tahu kan ada omongan gitu. Gitu Iya. loh. Jadi dari gestur kan kelihatan. Pak Tri ini kan adalah purnawirawan TNI yang paling senior. Ya. Karena nggak ada lagi nih, usianya 90. Dia lulusan 1959, Prabowo lulusan 1974. Bedanya 15 tahun. Ya kan? Jauh. Jadi ketika Prabowo baru jadi letnan 2, Tri udah letnan kolonel. Ya kan? Sudah gitu dia menjadi ajudan bapak mertuanya Prabowo kan, ajudan Presiden Soeharto selama hampir 5 tahun. Nah, ya kan, makanya kemarin coba waktu pulang Titik Soeharto menggandeng Pak Tri kan kira-kira gitu ya sampai naik mobil. Karena dihormati kan. Iya lah. Gimana pun dulu bekas wakil presiden bapaknya. Ya, kan, gitu. jadi ini kan menarik ya. Kalau gesturnya kemarin itu memang pengantennya berdua. Prabowo dengan Trisutrisno. Tri, betul. Orang kan memang menunggu nih. Iya momen ini. Menunggu nih kapan sih pertemuannya? Kan saya juga bilang, saya sih ngusulkan Prabowo temui Pak Tri. Karena gini, saya mengamati ya, waktu SBY, Pak Tri kan tiba-tiba ke MPR dan segala macam. Nah, SBY sebagai presiden juga bingung. Ini Pak Tri ini maksudnya apa nih? Nah, dia utuslah Panglima TNI waktu itu, Marskal Djoko Suyanto. Beserta misalnya Kapuspen, Fuad Basa, dan lain-lain. Coba ke rumahnya Pak Tri, minta penjelasan maksudnya apa. Itu kan bagus tuh, tidak dilakukan oleh Prabowo kan? Iya. Setelah dapat penjelasan, oke. Kalau gitu kita atur pertemuan. SBY bertemu dengan Pak Tri. Nah, ini kan ditunggu-tunggu nih. Nah, momennya saya kira bagus juga halal bihalal kan. Halal bihalal kan artinya yang tadinya haram jadi halal kan, kira-kira saling memaafkan Meskipun gitu kan. agak aneh, karena lebarannya kapan, halal bihalalnya kapan. Sama satu lagi yang aneh. Udah bukan sawal lagi ya. Iya, udah mau lebaran haji ini. Sama satu lagi yang aneh. Yang poin 8 tadi kemarin di halal bihalal nggak ada malah di NTT. Oh gitu ya. Di NTT gimana sih? Ada kunjungan kerja katanya. Ya tapi Kunjungan kerja siapa? Sorry. itu Pak Mas Gibran. Dia nggak diundang Nggak atau diundang atau gimana sih? Ya nggak diundang dong. Gitu. Soalnya kirain satu paket presiden wakil presiden, tapi emang sebelum-sebelumnya juga pernah ada sih ya. Nggak pernah. Bareng ya. Nggak kalau saya perhatikan ya di dalam rapat-rapat khusus juga nggak diundang. Nggak nyambung bro rasanya. Lo kok ketawa sih? Iya. Giliran gue serius. Iya. Gimana sih? Maksudku kita ketawa karena Bang Slamet jujur banget gitu maksudnya. Jujur kacang hijau. Tapi gini, Bung Iya, Slamet, iya. kemarin sebelum halal bihalal kemarin, ada juga tapi yang ngomong kampungan sih ngeribut-ributin begini. Iya. Ada juga yang bilang gitu. Tapi orangnya juga ada kemarin di sana. Purnawirawan juga. Gitu Purnawirawan ya? juga. Itu yang suka ngomong toksik ya. Gitu. Ini kan lagi-lagi ya, coba ya. Ketika semua bicara bahwa ini ada dugaan manipulasi konstitusi. Sang tokoh ini yang bilang apa namanya ya, yaudah kalau nggak setuju keluar dari Indonesia aja. Siapa itu? Ini kan cara-cara fasisme. Saya kira usulan para purnawirawan itu ya tokoh bangsa, menurut saya ini moral. Biasa dalam demokrasi beda pendapat, kita beda pendapat biasa. Tapi begitu beda pendapat, lu keluar aja, kampungan lu, aduh mas. Pak Tri itu orang Surabaya loh.
orang kota loh, bukan orang kampung. Oke. Sementara Dia dia dari bilang mana? kampung. Siapa yang orang kampung gitu? Jangan gitu, sama-sama Batak juga. Oh iya, Jangan kan, dong. kan yang mimpin Pak Tri gitu kan. Dan itu yang saya bilang, dia jenderal bintang 4 full beneran loh, bukan yang Itulah bukan jenderal honoris causa. Jadi lah ya. gini ya, saya lihatnya ini kan sang tokoh ini masih ada irisan. Iya. Ketika kemarin bicara dengan aktor politik yang selama 10 tahun itu menjungkir balikan antara kata dan perbuatan, ya, sang tokoh ini kan berada di situ. Sampai dia bilang kemarin, tidak ada yang dilanggar selama 10 tahun konstitusi. Ya, ampun. Makanya saya bilang, salah satu tugas berat Prabowo Subianto adalah menyatukan kata dan perbuatan. Itu aja dulu. Setelah 10 tahun, lu dikibulin kan? Dikibulin nggak? Berani nggak jawab ayo? Lu dikibulin nggak? Saya sih nggak bilang dikibulin, tapi yang saya lihat ngomongnya sen kiri beloknya ke kanan. Nah, itu. Gitu ya. Seringannya sih gitu. Belok sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Pilihannya nggak cawe-cawe, pilihannya nggak akan maju presiden, Gitu. pilihannya menyelesaikan tugas sebagai gubernur, Katanya obligasi apa itu obligasi? Uangnya banyak kok, ngutang-ngutang. Taunya paling tinggi utangnya di antara Iya. presiden. Cuman pertanyaannya gitu, apakah itu juga menjadi salah satu keresahan dari para purnawirawan itu? Iya, Soal mereka melihat kalau saya lebih senang menyebutnya mantan ya. Iya. Mantan Presiden Jokowi ini masih turut campur lah. Iya. Di pemerintahan Prabowo ini. Itu juga jadi kegundahan para purnawirawan Iya. itu. Iya, saya kira pertama yang mereka lihat bagaimana legitimasi konstitusi yang dipaksakan pada waktu mengusung Gibran begitu ya. Iya, putusan 90 ya. Dan juga kan ada konsentrasi kekuasaan di dalam lingkaran keluarga. Bagaimana Gibran dijadikan wapres, Bobi dijadikan gubernur Sumatera Utara, kan gitu. Kaisang hampir jadi wakil gubernur, coba Jakarta waktu itu. Kalau nggak terpaksa kan akhirnya kita semua turun ke DPR. DPR lo jangan main-main lo. Ini negara republik. Reformasi didirikan antara lain kita menolak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan TAP MPR tentang KKN itu masih berlaku. Kok ada satu keluarga yang melanggar ini, kau diamkan aja? Iya, dan ini menariknya gini, Bung. Iya. Meskipun saya bukan pengamat politik gitu ya. Aksi para purnawirawan itu petisi para purnawirawan ini kan dilakukan itu nggak lama setelah menteri-menterinya Prabowo itu halal bihalal juga tuh ke Solo, terus ke Sumber, bilang gitu bos loh. lagi. Terus setelah itu bilangnya bos He is saya, my boss. He is my boss, he is my boss gitu. Bos. Nah, apakah memang aksi para purnawirawan ini menurut Bung Slamet memang dalam tanda kutip ya sebuah balasan untuk mengingatkan kepada Prabowo ini nggak bisa terus-menerus dibiarkan nih seperti itu. Ya ini kan sebenarnya dibuat sejak Februari ini. Obrolannya kan, diskusi-diskusinya. Iya, poin-poin itu dibuat dari Februari. Jadi sebelum Prabowo juga kunjungan ke luar negeri, ini orang-orang ini kan ya memang seperti terang-terangan bolak-balik gitu ya. Yeah. Kalau kita lihat orang-orang orang-orang ini menteri-menteri. Iya, orang-orang ini kan patut diduga tersandera. Oke. Makanya bolak-balik ini Ke sumber itu. Ini masih ingat juga, masih segar juga di otak kita soal isu matahari kembar nih. Ya. Apakah isu itu punya kaitan juga dengan kondisi saat ini di internal TNI yang satu menginginkan mutasi imbas isu pemakzulan kemarin kan, yang melibatkan Pak Tri juga. Di sisi lain kubu yang menganggap tidak perlu ada mutasi sehingga ada perlu diredam. Nah, kira-kira itu juga berpengaruh ke ini isu mutasi ini atau maksudnya ada dampaknya ke situ? Ya patut diduga ada loyalitas ganda kan. Anda ingat nggak
betapa perwira didik atau peserta pendidikan Sespimen, sekolah pimpinan menengah Polri mengunjungi Jokowi. Sowan. Iya. Sowan. Saya akhirnya berpikir begini ya, ini semua sedang setor nama, ya, setor nama karena masih berharap kalau satu ketika terjadi sesuatu dengan Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap, misalnya, kan Wapres ini naik, jadi kira-kira nitip nama, ya kan? Maka itu di lingkungan semuanya organisasi sipil, militer, termasuk di kepolisian, bisa jadi masih ada yang loyalitas terhadap Jokowi, kemudian juga separuh. Jadi main dua kaki lah ya. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Makanya Presiden SBY, Presiden ke-6 gitu kan, mengingatkan soal matahari kembar ini, mengingatkan loh. Jadi dia kan sudah mengingatkan, ini nggak bisa yang seperti ini. Kok masih ada cawe-cawe? Tapi kan gini juga, Bung, jangan lupa juga, sebelum para menteri-menteri itu, Prabowo itu juga beberapa kali tuh sowan ke rumahnya Jokowi. Iya, ngebakso bareng kadang. Apakah itu tidak menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo jangan-jangan masih tergantung sama Jokowi? Begini ya, setelah pertarungan yang sangat keras selama 2 kali pilpres, lalu Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, ya, itu satu poin bahwa Prabowo merasa utang budi yang pertama dijadikan Menhan. Yang kedua, ini tentara loh, yang seperti saya bilang, semuanya lulusan akademi TNI itu berharap bintang 4, walaupun kemudian kehormatan, ya kan, ya paling nggak udah bintang 4. 2. Yang ketiga adalah dibantu dalam pilpres. Nah, jadi ini menurut saya hutang budi yang tidak bisa serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Lunas langsung gitu, nggak bisa juga gitu. Oh, nggak bisa. Tapi mau sampai kapan begini? Ngeri juga soalnya kalau terus-terusan begini. Oh iya, saya kira Prabowo punya langkah, dari teknik, taktik maupun strategis. Kapan dia akan berbalik arah dan segala macam. Kita hitung nih. Berbalik itu maksudnya gimana? Jadi berseberangan. Nah, gitu. begini ini kan sudah kira-kira 6 bulan nih. Kayak main bola nih ya, main bola. Prabowo ini terlalu banyak goceknya. Muter-muter nggak nendang-nendang ke gawang. Salah-salah nanti bolanya diambil pemain lawan. Kemudian menjadi gol sendiri. Pemain lawannya siapa? Pemain lawannya pura-pura nggak tahu lagi kan? Enggak, saya nggak tahu apa dari Bang Slamet nih. Ya tentu saja ini kan dalam pertarungan politik tetap saja Prabowo ada bertarung dengan Jokowi. Oh gitu. Nah ini kan musuh dalam selimut kan kira-kira gitu. Jokowi kan tidak bisa Anda buka selimut emang langsung begini kan pelan-pelan juga dari bawah. Intip dulu gitu ya. Dari bawah. Saya ingin menegaskan berarti Jokowi itu musuh dalam selimutnya Prabowo begitu. Iya, bagi saya. Kalau tidak misalnya ya, buat apa dia mengambil alih pansel KPK, menentukan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Buat apa juga Jokowi buru-buru melantik Hasan Nasbi itu menjadi juru bicara presiden pada 19 Agustus 2024. Padahal kan tinggal 2 bulan lagi Prabowo dilantik. Ini juru bicara untuk siapa? Menurut saya etika politiknya Jokowi itu nggak ada. Ini kan harusnya seperti itu. Sama dengan betapa Hasan Nasbi juga itu nggak tahu malu. Makanya menurut saya dia tidak diberikan akses. Kalau udah mundur. Juru bicara tapi tidak diberikan akses. Makanya blunder-blunder terus. Artinya apa? Tidak diberikan akses. Oh, Prabowo nggak percaya dia. Tapi kok dia mundur nggak dikasih sama Prabowo katanya?
Bung, ini kan budaya basa-basi Jawa, Bung. Oke. Nah, jadi begini ya. Mentang-mentang bukan orang Jawa. Nah, gitu. Jadi kan kira-kira gini ya, ketika Prabowo sudah menunjuk Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Komunikasi Digital, menjadi juru bicara. Artinya gimana sih menerjemahkan, lu tuh udah nggak gue butuhkan. Ya. Kemudian dia mundur, kan mundur nih. Saya tadinya berharap dia sebagai orang Minang seperti Muhammad Hatta mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Soekarno karena nggak cocok, mundur, kan? Bung Karno mengulur-ulur waktu terus, mengulur-ulur waktu terus, kemudian meminta Hatta tetap kembali jadi wapres. Dia menunjukkan bahwa ini adalah emas 24 karat. Dia tunjukkan integritasnya. Nah, kemudian dalam kasus Hasan Nasbi ini, Artinya Hatta tetap mundur itu kan, mundur. meskipun ditahan kan. Betul, mundur kan. Padahal itu tawarannya wapres ya. Iya, memang wapres tetap nggak mau kan. Nggak mau. Hasan Nasbi yang orang Minang seperti juga Muhammad Hatta ini menunjukkan bahwa dia kaleng-kaleng. Kalau tadi emas 24 karat, ini kaleng-kaleng karatan. Kok tiba-tiba masuk lagi? Oh iya serius nih saya bilang. Gitu. Bang Hasan yang masih butuh jabatan bukan kali. saya loh ya. Iya, saya kira gini kan harusnya walaupun gini ya, masa lebih ngerti Miftah sih? Minta mundur ya utusan khusus. Tapi Prabowo minta jangan mundur. Dia tahu bahwa itu basa-basi. Padahal dia tetap mundur. Damage-nya sama ya. Iya, pesannya kan sama. Mungkin Miftah orang Jawa paham itu. Nah ini masa sih nggak ngerti budaya politik Jawa gitu kan. Iya. Tapi sama itu saya mau nanya juga Bang Slamet Giting. Soal apa mutasi antar matra itu loh. Itu apa? Iya itu. Dari angkatan bisa laut sih? ke angkatan darat. Oh itu menurut saya gini ya, dalam mutasi kemarin itu ketika kemudian juga ada revisinya, itu kesalahan administrasi. Padahal organisasi militer itu adalah organisasi yang paling disiplin, paling tertib. Ternyata administrasi personilnya buruk. Juga saya lihat mereka gagal membaca momentum dari Ipolek Sosbud Hankam ketika melakukan mutasi yang memindahkan Letjen Kunto menjadi staf khusus Kasat. Dia apa iya tidak mempertimbangkan sedang ada kegaduhan ya dari purnawirawan yang mengusulkan sampai wapres itu harus mundur dan segala macam. Dan kemudian kebetulan yang nanda tangani adalah jenderal senior Trisutrisno. Jadi asisten intelijennya kok nggak bisa baca gitu. Kemudian asisten personilnya kok buruk bener administrasi itu. Ingat nggak kata-kata Kapolri itu? Ikan busuk Dari atas, dari kepala. dari kepala. Artinya harus penggal kepalanya. Nah, tapi dia juga nggak memberikan contoh. Iya. Ada kasus Irjen Ferdi Sambo, ya kan? Ada kasus narkoba Irjen Teddy Minahasa. Dia nggak mundur. Jadi kita ini betul-betul antara kata dan perbuatan nggak nyambung. Jadi prinsip ngasih sen ke kiri belok kanan tuh udah turun ke bawah gitu loh. Itu. Omon-omon jatuhnya ya. Kasih sen ke Minum kiri juga belok ya? ke kanan. Silakan Bung. Wah, nggak habis-habis ngomongin soal militer dari awal Pak Prabowo menjabat Tapi ini. gini, saya tertarik ketika tadi Bung Slamet mengatakan bahwa Jokowi ini sebenarnya adalah musuh dalam selimutnya Prabowo. Menurut Mas Slamet, Prabowo menyadari itu. Begini ya, dalam diri Prabowo itu ada DNA Jawa, ada DNA Sulawesi Utara ibunya kan. Ya. Sekarang dia sedang memainkan budaya politik Jawa. Katanya orang Jawa itu jatuhnya pada saat di pangku, ya kan? Jadi kira-kira Anda bisa mengartikan kalau hidup Jokowi. Kalau orang Medan kira-kira angkat-angkat telur, kemudian dilepas, telurnya jatuh kan. Nah, kira-kira kayak begitulah. Jadi memang saya yakin nih, kayaknya ini nggak sabar nih ya. Nggak sabar ya. Loh enggak, saya nggak tahu bukan nggak sabar. Oh gitu ya. Nanya. Itu mau sampai kapan tadi kan ditanya. Lah iya. Iya. Karena yang kelihatan kan
ada semacam dependen gitu ya, ada rasa ketergantungan dari Prabowo, entah itu ketergantungan, entah itu karena Prabowo sedang membalas budi gitu loh. Tapi yang tampak kan seperti itu, makanya sampai ada istilah matahari kembar, seolah-olah ada dua pemimpin di negeri ini gitu loh. Nah, makanya kan agak aneh ketika menurut saya agak aneh ketika Bu Slamet mengatakan bahwa Jokowi adalah musuh dalam selimutnya Prabowo dan Prabowo nyadari itu gitu loh. Kalau Prabowo nyadari itu kenapa nggak dalam tanda kutip gitu loh ya, ada langkah-langkah misalnya antisipatif misalnya. Saya kira ada lah. Kan tidak semua harus dibuka gitu. Atau Kan. jangan-jangan Kayak kita main kartu, masa sih kita perlihatkan ke lawan? Kan enggak gitu loh. Atau jangan-jangan deklarasi para penawar itu adalah bagian dari itu. Why not? Apakah kemudian ada larangan dari Prabowo? Enggak ada tuh. Nggak ada ya. Kan menarik juga adalah yang diutus untuk menjadi juru bicara dalam kasus itu kan Wiranto. Wiranto siapa sih? Wiranto ini kan selama 2 periode Presiden Jokowi kan berada di kubunya Jokowi. Kalau dia di mana yang berkuasa masih ikut terus. Kira-kira begitu ya. Jadi pilihannya itu. Pesan yang ingin disampaikan apa ketika yang diminta ngomong adalah Wiranto misalnya, bukan Safri. Nah, Safri ketika ditanya wartawan kan menghormati. Iya. Menghormati kan, tidak menolak kan. Kalau yang menolak keras siapa sih? Agum. Siapa sih Agum? Agung Gumelar. Agung Gumelar kan juga gitu. Selama 2 periode kepemimpinan Jokowi berada di kubu Jokowi. Di antara 7 anggota Dewan Kehormatan Perwira yang dulu dalam tanda petik memeriksa Prabowo Subianto, yang lain nggak banyak cakap, cuma Agum aja kan. Ingat kan sekarang viral pernyataan Agum black campaign. Bukan cuma negatif campaign, black campaign. Nah, jadi kita lihat aja. Oh, orangnya itu lagi, orangnya itu lagi. Kan begitu. Jadi kayaknya publik tahu deh. Tidak ada satu kata pun dari Prabowo Subianto kemarin membahas soal itu. Terus waktu halal bihalal kemarin yang di Solo kebakaran jenggot nggak tuh? Kira-kira? Kayaknya rambut deh. Agak rontok. Gak punya jenggot. Tipis. Makin tipis. Gak punya jenggot. Tapi menarik ya, pertanyaan Bu Slamet tadi bahwa menurut saya ini analisa yang baru ya, ketika mengatakan kalau orang, kan memang banyak analisa mengatakan bahwa akan ada satu titik di mana bisa jadi Prabowo dan Jokowi ini akan dalam posisi berseberangan gitu loh misalnya. Makanya dan diantara itu ada Gibran gitu loh. Nah, ketika Bung Slamet tadi mengatakan bahwa Jokowi bisa jadilah musuh dalam selimutnya Prabowo dan Prabowo sudah tahu itu, artinya ke depan ini bisa jadi akan mempengaruhi dong konstelasi politik nasional. Iya, pastilah ya. Jadi 5 tahun itu pasti terjadi dinamika yang sangat tinggi ya. Karena rata-rata separuh dari perjalanan kabinet itu, paruh kedua itu mereka sudah konsentrasi rata-rata untuk pemilu, untuk pilpres. Nah, jadi loyalitasnya itu memang nggak akan 100% semuanya, tergantung arah mata angin, kira-kira gitu. Dan ini coba kalau kita lihat 8 partai yang masuk di dalam parlemen, tidak semuanya juga termasuk yang belakangan mendukung koalisi Indonesia Maju Plus mendapatkan tempat di kabinet. Nasdem segala macam. Sementara yang terjadi di PDIP ini kan oposisi rasa koalisi kan. Artinya banyak program-program Prabowo juga didukung. Tidak ada masalah gitu loh. Jadi kalau seperti itu ya tugas kita lah intelektual, pers yang mengingatkan. Pertanyaannya gini, kalau misalnya memang para purnawirawan ini sudah gerah dengan Gibran gitu ya, karena mungkin mereka khawatir kalau ada apa-apa dengan Prabowo adalah yang menggantikan Gibran gitu ya. Tapi kenapa tuntutan itu ada di poin 8 bukan poin pertama?
kaget lah nanti. biar nanti sewaktu-waktu bisa dihapus kalau Ya, memang kan sudah bicara kondusif, yang gitu. pertama kan konstitusi dulu dong. Iya, Itu kan iya. sebenarnya pesan. Nah, Oke, ini belum selesai nih urusan soal militer rame-rame. Ada juga sekarang lagi rame militer versus ormas. Kemarin rame-rame. Pak Sutioso, Kata Nurmantia sama Pak Setiaso. mantan inilah Purnawirawan Jenderal TNI. Ini apa yang Bung Slamet baca kok ribut-ributnya sekarang ormas juga ikut ke bawah. kan gini ya, hampir semua termasuk partai politik itu punya ormas, ya kan? Gitu. TNI punya ormas, polisi punya ormas, ya. Bahkan partai-partai juga punya ormas kan. Muhammadiyah, NU itu juga ormas kan, ormas keagamaan, ada ormas kepemudaan. Nah, dalam tanda petik preman yang diormaskan, ya kan, itu memang seperti memelihara anak macan. Nah, awalnya manis, Atributnya militer lagi. Atributnya militer. Saya Karena militer lah, ya kan. karena itu ya, orang-orang seperti Kopassus kan dia untuk mengambil baret komandonya kan 7 bulan. Hidup antara hidup dan mati kan untuk dapat itu. Iya. Nah, sekarang kan mereka juga banyak yang pakai baret merah juga kan. Iya. Dan pakaian-pakaian loreng sehingga orang-orang asing melihat tentara Indonesia banyak banget ya gitu kan. Ini bajunya Saya juga mirip-mirip. kalau lagi ke luar negeri gitu, kalau ada yang loreng dikit itu tentara apa ya, tentara apa. Begitu juga orang kita orang asing di sini ya. Saya kira itu Apa mesti nih? mesti ditertibkan juga ya, mesti ditertibkan. Jadi soal pernyataan yang menurut saya sih kacang lupa akan kulitnya ya, kasus Hercules misalnya kan. Dia dulu orang yang membantu, kemudian dia juga dibantu sampai dibawa ke Jakarta. Saya kira nggak boleh kacang lupa akan Yang kacang ini yang kulitnya. mana, yang kulitnya yang mana nih? Yang kacang mana, yang kulit yang mana nih? Ya kacangnya Hercules. Kacangnya Hercules. Lupa dengan kulitnya. Dia kan artinya dia diselamatkan oleh tentara juga. Tapi pertanyaannya, kenapa Hercules berani dalam tanda kutip ya head to head dengan tentara atau mantan jenderal atau purnawirawan? Bung, kayaknya otak kita agak beda dengan otak dia deh. Jadi nggak sampai juga. Oh gitu ya? Otak dia nggak sampai, otak kita juga nggak bisa. Anda harus menurunkan derajat IQ Anda supaya bisa memahami itu. Oke. Supaya dia juga harus juga nih. meningkatkan level IQ. Ntar digeruduk sama GRIB kita. Ya. Iya kan, begini loh. Pendidikannya agak kurang. Iya. Gitu. Jadi tapi gini kadang-kadang deh, kita Bung Slamet, tapi gini maklumi. deh. Oke lah dia bukan orang yang punya Intelektual bagus. intelektual baik. Tapi masalah loyalitas saya melihat ini, saya berusaha objektif aja. Masalah loyalitas tadi tidak usah diragukan. Gitu. Orang baik sama Hercules, dia bisa sangat baik dengan orang itu. Nah, ketika ada yang nyenggol lah dalam tanda kutip nyenggol Hercules begitu dalam konteks seperti sekarang, nah, dia kan dengan beraninya akan berteriak dan melawan. Gitu. Memang apakah itu memang dilindungi oleh pemerintah atau gimana? Karena dia punya keberanian sebesar itu. Atau gitu, siapa untuk sih melawan. backingnya? Nah, Enggak, itu. kontroversinya kan muncul ya. Muncul yang belakangan ini nih dalam beberapa pekan terakhir ini kan. Pada saat dia berkunjung ke Solo kan. Oke. Solo lagi. Solo lagi. Soal ijazah kan. Ya. Kok dia menjawab soal ijazah? Lah orang dia juga nggak sekolah kan, kira-kira begitu. Tapi ini simbol sepertinya ya. Jadi simbol Sumber juga. Saya kok jadi ingat bagaimana Mussolini dan Hitler menggunakan pemuda berkaos hitam, berkaos coklat menghadapi musuh-musuh politiknya. Ini pakai yang dalam tanda petik preman. Nah ini juga begitu. Nah terus kan jadi rame. Setelah itu baru dia berani ngomong-ngomong kan pada saat mengkritik, Bung, dari 8 poin petisi para purnawirawan itu, 3 itu kan terkait dengan Jokowi dan keluarganya kan. Pertama misalnya, mendukung pemerintahan kabinet merah putih Prabowo Subianto dengan asas citanya kecuali IKN. Kan punya Jokowi tuh.
Kemudian ada lagi meresafel menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan terafiliasi juga dengan Jokowi. Karena itu loyalitas. Itu 2 kan. Ketiga ya soal Gibran itu. 3. Nah ini kan kemudian jadi marah kan. Jadi artinya Bung Slamet ingin mengatakan bahwa jangan-jangan kenapa Hercules berani itu karena backingnya adalah Jokowi. Iya, saya kira kesimpulan Anda tuh nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya ya. Lu takut-takut lu? Nggak takut, saya tanya. Jadi intinya pembicaraan kita dari awal sampai benang merahnya adalah Solo. Bener nggak sih? Oslo. Dan pertanyaannya terakhir, bukan terakhir, belum terakhir. Apakah menurut Bung Slamet Gibran dengan desakan para purnawirawan agar Gibran dimasukkan itu bisa terrealisasi? Gini Bung ya, peluang itu gede atau ada? Peluang ada. Kan konstitusi memberikan pintu. Iya. Semuanya. Tapi kan harus ada prasyarat atau ada alas hukumnya untuk melakukan itu. Iya. Dalam kasus Gibran, apa kira-kira prasyarat yang bisa digunakan? Anda tahu isu Pak Harto jatuh itu? Isunya apa? KKN kan? Oke. Korupsi, kolusi, nepotisme. Dan tap MPR itu sampai sekarang masih berlaku. Apa iya tidak bisa digunakan itu? Seseorang bisa dimakzulkan karena tindakan korupsi misalnya, ketidakpatutan dan lain-lain. Tapi ketika perangkat itu sudah semuanya dikuasai misalnya untuk membuktikan itu KKN itu, bisa nggak kira-kira? Emang pertanyaannya, Bang Gibran KKN ketemu lagi di pelanturan edisi berikutnya. Thank you, selamat.